Assalamualaikum. Hari ini Minggu 4 Oktober 2020. Kita mau cerita karena saya ditanyain terus gitu kan sama sahabat. Nih jangan mau jadi domba nih dan jangkrik ya diadu-adu. Tanyain terus gitu kan, karena menurut sahabat saya orang tuh kalau di daerah butuh pekerjaan dan kemampuannya terbatas. Kalau nggak kerja itu parah gitu kan. Nah, kita tahu lah bahwa kalau yang profesional, yang ahli itu kerja ke luar negeri sendiri juga udah bisa mereka gitu kan. Nah, bagaimana dengan yang nggak bisa banyak hal yang dilakukan? Artinya dia terbatas sekali kemampuannya. Karena keluarganya pun toh tetap harus bisa sekolah, punya penghasilan dan makan dan lain-lain. Itu ininya dasarnya. Di sisi yang lain, sahabat saya dari kecil lah ya, teman sejak kuliah, kemudian sama-sama di FTUI juga gitu kan, Ibu Yulia. Itu saya tahu pribadi yang bertanggung jawab lah dan sungguh-sungguh gitu, sehingga saya pun diskusi dengan dia udah sejak 2 tahun yang lalu. Saya tanya apa nggak berbahaya kalau ngirim orang ke luar negeri ini untuk kerja gitu kan. Disampaikannya, Gus, kalau begitu saja tentu bahaya, sehingga banyak perangkat yang harus siapkan, termasuk juga harus ada orang di negara tujuan, entah itu partner atau orang kita sendiri gitu kan. Di samping itu juga orang sebelum berangkat harus dilatih, punya keterampilan, kemudian sesuai dengan yang dibutuhkan, serta bisa berkomunikasi dengan baik dan dijamin sopan santunnya bagus, kemudian juga attitude, dan juga harus rajin beribadah supaya dia sabar dan fokus hanya kerja aja gitu, nggak mikir yang lain-lain. Jadi pergi ke luar negeri itu memang semata-mata kerja untuk keluarga, ibadah gitu kan. Nah, resiko di luar negeri tentu ada menurut kawan saya itu nggak boleh dinafikan bahwa itu tidak resiko, ada itu. Nah, tetapi berdasarkan pengalaman yang ada, resiko itu sebetulnya bisa dikurangin gitu kan, atau diminimalisir lah dengan perangkat tadi itu kan, termasuk paspor harus selalu dipegang, kemudian juga jangan bikin yang aneh-aneh di rumahnya, tempat pekerjaan gitu kan. Nah, itu dilatih dan dilengkapi. Nah, kembali ke ke semua ini, dari semua itu sebetulnya yang paling inti itu adalah fungsinya pemerintah ketika melakukan perjanjian formal, kemudian juga dengan protokol-protokol yang terbuka dan jelas gitu kan. Jadi jangan misalnya berpikir tidak mau lagi mengambil pekerjaan yang kelihatan rendah lah gitu kan, karena hanya bekerja di rumah tangga gitu kan. Padahal kalau dilihat memang itu kemampuannya dan memang itu yang dibutuhkannya, serta di sisi yang lain lagi saat ini memang itu yang ada gitu kan. Nah, kalau itu kenyataannya, maka bagaimana orang itu walaupun pekerjaannya sederhana karena itu memang dibutuhkan, tetapi dipersiapkan dengan baik. Itu tadi orangnya itu tadi ya, jadi komunikasinya, keterampilannya, sopan santunnya, attitude-nya, termasuk juga dia bekerja saja dan beribadah gitu, nggak yang lain-lain lah. Nah, ketika ini sudah disiapkan, pada kenyataannya pekerja migran dimanapun mereka berada, entah di Taiwan, di Singapura, di Arab Saudi, di Qatar, di Dubai, di Abu Dhabi dan yang lain-lain, itu biasanya kalau ada persoalan mereka melakukan telepon ke pembinanya dan yang lain-lain, sehingga bisa tahu lah apa persoalannya. Nah, tetapi yang paling penting tadi, ketika semua persoalannya sudah dipahami, termasuk jangan pernah kabur dari rumah mereka bekerja gitu kan, karena paspor segala macam pasti dipegang juga gitu kan, atau itu juga yang harus diamankan sebetulnya. Nah, ini yang harus dijaga. Nah, kejadian di negeri ini hari-hari terakhir gitu kan, kita dengar yang paling sedang menonjol itu adalah
mayat-mayat yang ada di kapal-kapal ikan. Nah, ini sungguh sangat menyedihkan dan membuat kita sangat prihatin gitu kan, kok dengan mimpi dan janji yang kerja bagus tapi kenyataannya seperti itu. Nah, ketika ini diteliti lebih jauh, ternyata antara sertifikat di pelayaran dengan tenaga kerja kemudian kepergian itu misah, sehingga seringkali masih terjadi kebingungan gitu orang-orang yang pergi ke luar negeri ini. Nah, dalam hal ini kembali lagi, inilah pentingnya terintegrasi. Nah, terintegrasi ini kalau dibicarain kayak gini kan kelihatannya sederhana. Nah, tapi saya pengen cerita tentang sebuah pengalaman yang nyata. Karena di 2018 itu ada indikasi bahwa untuk memasuki tenaga kerja ke Jepang yang sebelumnya kan kebanyakan magang, hanya 3 tahun lulus SMA gitu kan. Itu magang akan dibuka gitu sampai 350.000 di tahun 2019. Itu untuk orang yang punya skill lah, walaupun belum kelasnya atas gitu, tapi punya skill. Nah, kami sempat datang ke Jepang juga gitu kan, ke Tokyo. Kami ketemu dengan officer di Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana. Malahan Ibu Yulia dan istri saya sempat ketemu Pak Duta Besar juga, Pak Arifin Tasrif, yang sekarang malah jadi Menteri SDM. Tapi intinya kita itu ingin membuka hal-hal yang positif dan terjaga, di mana orang itu bisa kerja benar gitu kan, bisa punya penghasilan tetapi juga aman. Yang ingin disampaikan pada siang ini gitu kan, itu ternyata tidak sesederhana kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Karena di Indonesianya sendiri sebetulnya antara Kementerian Tenaga Kerja, kemudian BP2MI yang ketika itu masih BNP2TKI ya, itu juga perlu rapih dan cepat. Nah, tetapi pada kenyataannya ketika saya lihat proses setelah ke Jepang dan sebelumnya juga mempersiapkan latihan anak-anak berbahasa Jepang sampai 1 tahun lebih gitu kan. Tetapi karena perjanjian di tingkat atasnya itu ketika itu masih seperti tertunda-tunda, yang saya lihat adalah fenomena di mana orang-orang Jepang itu malah yang datang ke sini dengan memanfaatkan tadi gitu kan, magang, bikin rumah pelatihan di sini gitu kan, yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang sudah ada di Jepang gitu kan, mereka buka di sini, dilatih di sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini semua tidak formal lagi. Maksudnya mereka berangkat sendiri-sendiri dan ya magang aja gitu kan. Nah, jadi tidak diketahui lagi nanti seperti apanya. Beda dengan misalnya ketika tenaga kerja Indonesia ini benar-benar berangkat dan sebagai tenaga kerja gitu kan di sana. Nah, ini beda gitu kan. Nah, oleh karena itu kembali lagi, inilah yang perlu dijaga dan dipersiapkan supaya semua keberangkatan tenaga kerja itu diatur dan diurus dengan sebaik-baiknya, tentu oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia gitu kan. Ini penting. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa secara sederhana misalnya untuk ke Arab nggak boleh gitu kan, atau hanya boleh ke Taiwan gitu kan, atau hanya ke Hong Kong gitu, atau semuanya boleh bebas, nggak juga begitu gitu. Perlu diatur dengan ketat, perlu ada protokol yang rapi gitu kan. Tetapi ini perlu dibuka sehingga formal. Nah, kenapa saya bilang berulang-ulang formal, legal, kemudian terjaga secara aturan main, kemudian terjaga secara hukum? Karena ketika pasar itu ada, saya ulang lagi, ketika pasar itu ada, kebutuhan itu kuat, kemudian orang Indonesia itu juga dikenal bisa bekerja, orangnya ramah, kemudian rajin, itu akan terus dicari. Nah, akibatnya apa? Ketika secara formal tidak diurus secara benar, kemudian ada sumbatan-sumbatan, maka pilihannya yang terjadi adalah maka akan berangkat dengan ilegal. Ini yang sangat berbahaya gitu kan. Kenapa ini berbahaya? Karena ngontrolnya susah. Lapor ke sana nanti ditangkap, akhirnya tidak melapor, kemudian tetapi kenyataannya memang harus pergi karena butuh pekerjaan dan harus kerja gitu kan. Nah, ini yang semoga dipahami bahwa ini bukan soal boleh atau tidak. Nah, begitu juga di tingkat persaingan antara orang-orang yang akan pergi ke sana gitu kan. Ketika ini tidak dijaga, maka
itu persaingannya jadi buruk. Akhirnya apa? Berangkatnya yang ilegal-ilegal itu gitu kan. Nah, jadi ini mau tidak mau harus dibuka tetapi legal, kemudian diurus dan dijaga. Di situ kuncinya. Jadi kembali lagi, dihitung resikonya, dijaga resikonya, kemudian bagaimana meminimal resikonya itu sendiri gitu kan. Nah, kenapa saya berulang-ulang menyatakan ini? Karena pada kenyataannya ketika mereka diam di kampungnya tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, itu sudah pasti buruk. Nah, buruk inilah sebetulnya yang lebih berbahaya lagi juga gitu kan, karena tidak ada pilihan. Dan ketika tidak ada pilihan, mau nggak mau apa? Mereka akan berangkat dengan ilegal. Nah, karena kalau berangkat ilegal, tentu resikonya lebih tinggi dan lebih berbahaya gitu kan. Jadi oleh karena itu, saya berharap dan berulang-ulang menyatakan gitu kan, bekerja itu event sangat profesional, pasti ada risiko. Tetapi kalau proses formal itu diurus, negara itu mengatur dengan baik, kemudian semua orang memilih untuk berangkat dengan legal, kemudian juga orang-orang itu memilih bahwa ini pilihan yang paling baik gitu kan, maka ini akan dipilih dan ini akan jauh lebih aman daripada ilegal. Nah, kenapa itu menjadi sangat penting pada saat ini? Gini, kita lihat secara mudah, sederhana, dan tidak usah repot-repot. Hari-hari ini saja PHK itu sudah demikian banyak dan mengerikan. Nah, kalau yang profesional yang ini aja pada nggak punya pekerjaan gitu kan, terus ke luar negeri yang itu ada peluangnya ditahan, apakah itu tidak membuka persoalan pengangguran yang lebih banyak lagi? Dan ketika pengangguran itu banyak, dan ketika uang itu tidak ada di kampung-kampung gitu kan, karena pilihannya hanya kayak seperti itu, resikonya jauh lebih berbahaya. Nah, oleh karena itu, kembali lagi dengan segala kerendahan hati, saya mengusulkan sekaligus juga menginisiasi, maka pilihan-pilihan sulit ini harus diambil tentu dengan kehati-hatian, dengan ketelitian, dengan kecerdasan, sehingga semua yang pergi ke luar negeri itu bisa lebih aman, bisa lebih terjamin. Tetapi dengan itu kita fokus bukan di mencari devisanya, tetapi kita buka peluang-peluang di mana saudara-saudara kita bisa bekerja dan bisa mendapatkan pekerjaannya. Apakah sebagai tukang masak, sebagai orang yang bekerja di rumah tangga. Nah, lebih bagus lagi misalnya masuk ke sektor-sektor profesional. Nah, tapi ingat, ini saat ini krisis, saat ini tidak terlalu banyak pilihan, tetapi walaupun tidak banyak pilihan, perut ataupun kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Dengan tidak bisa ditunda, maka tidak ada pilihan lain. Pemerintah, seperti yang Pak Jokowi sampaikan, harus kerja keras, harus terbuka, dan harus membuka jalan-jalan yang bisa membuat orang bisa bekerja, bisa punya penghasilan dan pendapatan, dengan catatan diamankan, dijaga legal, formal, dan tidak dengan cara ilegal. Salah satu yang paling penting untuk mencegah cara-cara yang ilegal adalah dengan membuka yang formal, dengan cara yang semudah-mudahnya tetapi aman, kemudian terjaga. Demikian, terima kasih, semoga diperhatikan, semoga menjadi bagian daripada tindak lanjut hal tersebut gitu kan, karena makin hari kita bisa lihat Abdul Jabbar sukses di New Zealand, itu juga awalnya dari Indonesia, walaupun di sana susah payah beliau sukses, artinya di sana bisa sukses. Di Polandia juga sudah mulai terbuka, di berbagai negara juga mulai terbuka. Saya ulang lagi, orang Indonesia itu luar biasa, dan ini adalah saat kita menjadi bangsa yang diaspora untuk memperkuat kekuatan di bangsa ini sendiri. Kita belajar di berbagai negara, belajar di berbagai tempat, tentu dengan kehati-hatian, tentu dengan ketelitian, tentu dengan terus meningkatkan kemampuan diri, tentu dengan dijaga, dan disitulah sesungguhnya gunanya perwakilan Indonesia yang berada di seluruh dunia. Apa yang dikontribusikan oleh mereka adalah, salah satunya adalah harus mampu membuka lapangan-lapangan pekerja di berbagai negara itu yang kira-kira bisa menguntungkan rakyat Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia itu bisa masuk ke berbagai segmen pekerja di seluruh dunia. Oil dan migas itu canggih, yang paling sederhana itu supir juga nggak apa-apa gitu kan, karena itu juga peluang. Banyak sekarang supir taksi itu tidak bekerja gitu kan, kemudian juga supir truk juga tidak bekerja gitu kan. Itu adalah lapangan-lapangan yang besar, dari yang sederhana-sederhana perkara kemudian masuk ke sektor formal seperti dokter, akuntan,
kemudian juga IT, kemudian juga termasuk juga yang berdakwah dan lain-lain, itu bagus banget. Tapi intinya adalah kita tidak boleh berhenti dan berdiam diri hanya menyatakan bekerja di luar negeri itu tidak aman kemudian berhenti. Dan kemudian juga untuk para teman-teman yang di duta besar itu, mohon juga bahwa bekerja di luar negeri itu sebetulnya yang penting aman dan itu bisa terjaga, bisa menghasilkan untuk keluarganya, dan itu semoga menjadi fokus dan tujuan, salah satu tujuan daripada bapak-bapak berada di sana gitu kan. Makin banyak orang Indonesia datang ke tempat bapak-bapak bekerja ataupun produk-produknya nyampe ke sana, maka makin berhasil lah bapak-bapak sebagai duta besar di sana gitu kan. Karena kalau tidak ya cuman seakan-akan hanya duduk dan yang nggak ada diurus gitu kan, secara ekonomi itu kan, dan politik itu Indonesia sekarang lebih fokus kepada politik dalam negerinya, maka sayang bener gitu, terlalu banyak uang yang dikeluarkan. Semoga semangat, semoga berhasil mulai tahun 2020 ini sampai ke depan. Semoga berbagai peluang bangsa Indonesia di berbagai negara di seluruh dunia itu makin terbuka, dan itu berhasil diwujudkan menjadi devisa yang mengalir ke Indonesia dan bagian pembelajaran bangsa Indonesia untuk bekerja di seluruh dunia. Apapun itu pekerjaannya dimulai, tapi yang paling penting itu adalah bisa berkembang, termasuk juru masak dan yang lain-lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.